Halo adik-adik Adekis, selamat pagi semua. Selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman semua. Yuk kita mulai ibadah kita, tapi kita berdoa dulu ya. Gimana kalau Ziki yang pimpin doa kali ini? Oke Kak, yuk teman-teman kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih boleh berkumpul bersama teman-teman semua untuk beribadah. Berkatilah Kakak yang akan mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau mendeklarasikan super ayat kita dan super kebenaran kita minggu ini. Dan setelah itu kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Sumber kebenaran Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 36. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." I'm as free as a bee, buzzing everywhere. Oh yeah, I'm as free as a bird flying in the air. So I'm singing la 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 la.
Wah, kakak senang sekali loh hari ini semuanya memuji Tuhan dan semangat. Iya dong kak, Vicky juga nih kak sudah tidak sabaran ingin belajar firman Tuhan bersama teman-teman. Oke, kalau gitu siapkan catatan dan Alkitab kalian ya. Minggu lalu kita sudah memulai seri yang baru. Kita lebih mengenal Tuhan Yesus secara lebih dalam dan lebih baik lagi. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata bahwa sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Dia berkata bahwa dia adalah Tuhan. Semua orang yang mendengarkan Yesus mengerti bahwa dia sedang menceritakan dalam kitab Keluaran. Pada saat itu kejadiannya Musa bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam semak yang menyala. Tuhan Yesus berkata bahwa namanya adalah Aku. Tuhan berarti bahwa dia mandiri dan dia tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menjadi Tuhan yang sempurna. Kita semua tahu Tuhan Yesus adalah Allah dan bahwa Ia sangat mengasihi kita sehingga Ia mati untuk dosa-dosa kita. Nah, apalagi ya yang kita tahu mengenai Dia? Hari ini kita akan belajar mengenai pernyataan Aku adalah Yesus. Kakak akan membacakan sebuah cerita dari Yohanes 6. Nah, kalian dengarkan baik-baik ya ketika Tuhan Yesus berkata, Akulah. Kakak ingin kalian memberitahu gambaran apa yang digunakan Tuhan Yesus untuk menggambarkan dirinya sendiri. Kalian mungkin sudah familiar dengan cerita ini, di mana pada saat itu banyak orang yang sedang mengikuti Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sangat terkenal. Tuhan Yesus terkenal karena mengadakan mukjizatnya. Suatu hari Yesus duduk di puncak di sebuah bukit dekat Danau Galilea. Pada saat dia melihat sekeliling, Tuhan Yesus sedang melihat. Pada saat itu banyak banget orang-orang yang berkerumun mengikuti dia. Mungkin jumlahnya sekitar 5.000-an, dan itu baru jumlah prianya saja, belum termasuk wanita dan anak-anak. Tuhan Yesus tahu mereka pasti lapar pada saat itu, karena orang-orang ini sudah mengikuti Yesus dari pagi. Tuhan Yesus memanggil Filipus. Bagaimana kita bisa memberikan makanan untuk orang-orang banyak ini? Langsung Filipus bilang, waduh, bagaimana bisa Tuhan kasih makan ke orang-orang sebanyak ini? Ini membutuhkan biaya yang tidak murah Tuhan. Lalu datanglah murid Tuhan Yesus yang lain lagi yang bernama Andreas. Andreas membawa seorang anak kecil yang sedang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Nah, ketika itu Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Dia mengucap syukur, kemudian dia meminta murid-muridnya untuk membagikan makanan tersebut kepada orang-orang itu. Kemudian setelah selesai makan, Tuhan Yesus minta untuk sisanya dikumpulkan. Dan ternyata tersisa 12 bakul. Orang-orang merasa takjub. Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat-mukjizat tersebut. Orang-orang di situ menginginkan Yesus menjadi raja. Tuhan Yesus menghindar. Akhirnya dia pergi ke seberang danau. Keesokan harinya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Pada saat itu Tuhan Yesus bilang, Akulah roti hidup. Tuhan Yesus tuh seneng banget membantu orang-orang untuk belajar. Bukan dengan cara menceramahi mereka, tetapi memberikan cerita, gambaran,
yang dapat mereka pegang untuk membantu mereka mengingat pelajaran yang lebih penting dan lebih baik lagi. Dalam ayat 33, Yesus berkata, "Roti yang dari Allah adalah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kita kepada dunia." Kerumunan orang yang telah mengeluh mengatakan, "Tuhan, tolong Tuhan, lakukan mukjizat lagi Tuhan, seperti kemarin Tuhan." Seperti pada saat itu Tuhan memberikan mukjizat kepada orang Israel dengan menurunkan mana di padang gurun. Mereka itu lebih tertarik pada mukjizat-mukjizat Tuhan, tapi mereka tidak mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus itu. Sebenarnya Tuhan Yesus mau mereka ini bukan hanya tertarik kepada mukjizat. Tuhan Yesus mau mereka itu paham apa sih yang dimaksud dengan roti kehidupan. Roti kehidupan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Roti kehidupan adalah makanan yang tidak akan pernah habis. Kalau roti biasa itu untuk mengenyangkan jasmani kita dan dapat habis. Tetapi roti kehidupan adalah roti yang tidak habis dan itu berada di dalam hati kita. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup, Tuhan Yesus mau Dia yang mengisi hati kita yang kosong. Tanpa Tuhan Yesus, kita akan kelaparan. Kita mungkin memiliki makanan di perut kita, tetapi secara rohani itu tidak ada apa-apanya. Kita bisa kok ke gereja, bernyanyi, melayani orang, tapi tanpa Tuhan Yesus itu adalah suatu hal yang sia-sia. Yesus adalah roti kehidupan untuk memenuhi kita selama-lamanya. Di dalam ayat 29, banyak nih orang-orang yang bertanya, "Tuhan, apa sih yang Tuhan mau untuk mereka lakukan dalam kehidupannya?" Tuhan Yesus cuma bilang, "Ini adalah satu-satunya pekerjaan yang Tuhan inginkan darimu, yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus." Siapa sih yang telah diutus Tuhan? Yaitu Yesus. Tentu saja, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini untuk mati menggantikan kita karena dosa-dosa kita, Dia akan memenuhi kehidupan kita dengan roti hidup. Dia memberi makna kepada kita semua dan Tuhan Yesus mau kita semua hidup di sorga bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Karena itu adik-adik, milikilah roti kehidupan di dalam diri kalian. Wah, firmannya hari ini bagus banget, Ziki. Ziki udah tahu semuanya belum? Oh, sudah dong Kak. Siki bersyukur punya Tuhan Yesus, karena tanpa Tuhan Yesus, hidup Siki tidak ada artinya Kak. Bener, Ziki. Nah, semakin kita mengenal Tuhan, kita juga akan semakin mengasihinya Dia loh. Dan kita akan belajar lagi di home kita. Wah, oke Kak. Nah teman-teman jangan lupa ya ikut home-nya nanti hari Rabu jam 5 sore. Yes. Nah, sekarang kita berdoa ya untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami Tuhan tentang roti kehidupan Tuhan yang mengisi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Sekarang kami selesai ibadah, Tuhan berkati kami semua, Tuhan pimpin hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya, habis ini kita ada fellowship di Zoom. Dan sekarang, sampai jumpa. Stay safe, happy Sunday, and God bless you all.